Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian meskipun belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya. Hari ini kita sudah belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Nah, sesuai dengan tema ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah belajar tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Hari ini kita akan belajar mapel IPA dan juga mapel bahasa Indonesia. Untuk mapel IPA-nya yaitu mengenai organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Sebelum masuk ke bagian organ-organ peredaran darah pada manusia, coba Ustazah tanya dulu. Pernahkah kamu merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, coba kalian letakkan tangan kananmu pada dada bagian kiri. Nah, itu nanti kamu bisa merasakan denyut jantung. Selain itu, bisa kamu lakukan di bagian pergelangan tangan. Di bagian pergelangan tangan ini kalian tekan. Ini juga bisa untuk merasakan denyut jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh karena jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Apa itu metabolisme tubuh? Metabolisme tubuh adalah segala proses pembentukan dan juga penguraian zat yang terjadi di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Nah, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, ini jantung. Jantung ini terletak di dada bagian kiri. Ada juga pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya. Ini yang kepingan ini ilustrasi dari darah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jantung dan pembuluh darah. Ini letak jantungnya. Ini ilustrasi gambarnya ya. Jantung ini bagian jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Selanjutnya, dengan yang ini, baik yang berwarna merah maupun yang berwarna biru, merupakan pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Pembuluh darah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada arteri, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga paru-paru. Ini misalnya ada aorta. Ini adalah arteri yang terbesar. Arteri ini bisa disebut juga dengan pembuluh nadi. Ada yang kedua yaitu kapiler, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh. Ini bagian kapilernya. Dan juga yang lain. Ada juga pembuluh vena, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke jantung. Ini bagian vena. Pembuluh yang dari tubuh, bagian dari paru-paru maupun dari seluruh tubuh masuk ke bagian jantung. Ini adalah pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, ini mengenai gambar jantung.
Jantung kita ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, yaitu ada serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ini serambi kanan. Nah, kalau yang di bawahnya itu namanya bilik kanan. Kalau yang atas itu serambi, kalau yang bawah itu bilik. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Ada serambi kiri. Ini ada serambi kiri. Masih yang di atas ya. Kalau atas berarti serambi. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Selanjutnya yang paling bawah ada bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya dengan oksigen atau O2 ke seluruh tubuh. Jadi jantung kita terdiri dari 2 pasang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, dan juga bilik kanan dan bilik kiri. Jadi memiliki 2 serambi dan juga 2 bilik. Yang atas ini adalah pembuluh vena, sedangkan yang ini adalah pembuluh aorta. Aorta ini adalah pembuluh arteri yang terbesar. Ini mengenai gambar jantung. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah proses relaksasi dan kontraksi pada jantung. Apa itu proses kontraksi dan relaksasi? Nah, jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, caranya yaitu dengan melakukan proses relaksasi dan juga proses kontraksi yang berulang-ulang. Relaksasi itu berarti mengembang, jadi jantungnya itu mengembang. Nah, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, mengembang, menguncup, mengembang, menguncup, baik itu pada bagian serambi maupun pada bagian bilik. Kita jelaskan bersama-sama ya. Nah, serambi jantung saat relaksasi, yaitu saat mengembang, ini bagian serambi ini, jika berelaksasi atau mengembang, apa yang terjadi? Yaitu darah dari seluruh tubuh ini akan masuk ke bagian serambi kanan. Pada bagian vena ini akan masuk darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan ketika serambi jantung ini berelaksasi. Selain itu, ketika serambi yang kiri juga sama-sama berelaksasi, maka darah dari paru-paru masuk ke bagian serambi kiri. Setelah itu, serambi jantung berkontraksi. Serambi jantung itu berarti menguncup. Nah, ketika bagian serambi ini menguncup, apa yang terjadi? Darah yang tadi masuk ke serambi kanan akan masuk ke bilik kanan. Jadi saat serambi ini berkontraksi atau menguncup, maka darah yang dari serambi kanan ini akan masuk ke bilik kanan. Sedangkan darah yang masuk ke serambi kiri nanti ketika serambi jantungnya berkontraksi atau menguncup, maka akan masuk ke bagian bilik kiri. Jadi bisa dipahami ya, mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Selanjutnya apa? Nah, sekarang gantian yang berkontraksi adalah bagian biliknya, baik bilik kanan maupun bilik kiri. Jika bilik jantungnya berkontraksi, apa yang terjadi? Nah, jika bilik jantung berkontraksi, maka di bagian bilik kanan ini darahnya akan menuju ke paru-paru. Sedangkan darah yang dari serambi kiri ini akan masuk ke bilik kiri dan disalurkan untuk menuju ke seluruh tubuh. Ini merupakan proses relaksasi dan kontraksi pada jantung. Semoga bisa dipahami ya. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar. Bagaimana proses peredaran darah besar? Coba.
kita jelaskan bersama-sama ya. Jadi untuk peredaran darah besar, darah itu masuk dari bagian bilik kiri. Bilik kiri masuk ke bagian aorta. Ini aorta atau arteri terbesar. Selanjutnya, darah akan menuju ke bagian kapiler seluruh tubuh. Ini akan melewati kapiler seluruh tubuh. Selanjutnya akan masuk ke vena bagian atas dan juga bawah. Nih, setelah dari kapiler seluruh tubuh, darah akan mengalir ke bagian vena atas maupun vena bawah. Selanjutnya akan masuk ke bagian serambi kanan. Jadi, peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung, yaitu dari bagian bilik kiri, ke seluruh tubuh, yaitu ke bagian kapiler seluruh tubuh, lalu kembali ke bagian jantung, yaitu pada bagian serambi kanan. Bisa dipahami ya. Yang kedua adalah peredaran darah kecil. Coba kita perhatikan gambarnya ya. Peredaran darah kecil itu dimulai dari pada bagian bilik kanan. Mana bagian bilik kanan? Nah, bagian bilik kanan. Bagian bilik itu di bagian bawah. Selanjutnya, dari bilik kanan ini akan masuk ke bagian arteri paru-paru. Dari bilik kanan akan masuk ke bagian arteri paru-paru. Nih, bagian arteri paru-paru. Selanjutnya akan masuk ke bagian paru-paru. Dari arteri paru-paru akan masuk ke bagian paru-paru. Setelah masuk ke paru-paru, darah akan keluar menuju vena paru-paru. Ini bagian vena paru-paru. Setelah dari vena paru-paru akan masuk ke bagian serambi kiri. Dari vena paru-paru ini darah akan masuk ke bagian serambi kiri. Ini bagian serambi kirinya. Nah, jadi peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung yaitu dari bilik kanan ini ke bagian paru-paru, lalu kembali ke bagian jantung, yaitu melewati serambi kiri. Ini mengenai peredaran darah kecil. Semoga bisa dipahami ya perbedaan antara peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tentang darah, yaitu fungsi darah. Nah, ini penampakan atau ilustrasi dari bagian darah. Ini pembuluh darahnya, yang di dalam adalah bagian darahnya. Darah tersusun dari plasma darah dan juga sel-sel darah. Sel-sel darah ini ada sel darah merah atau eritrosit, ada juga sel darah putih atau leukosit, dan juga kepingan darah atau trombosit. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Untuk sel darah merah atau eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Untuk sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Untuk kepingan darah atau trombosit berfungsi untuk menutup luka. Ini mengenai fungsi darah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai peredaran darah pada hewan dan fungsinya. Ternyata sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ peredaran darah pada hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu peredaran darah terbuka. Apa itu peredaran darah terbuka? Yaitu peredaran darah di mana darah ini tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Yang kedua yaitu peredaran darah tertutup, yaitu peredaran darah di mana darah ini selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih
cepat. Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada hewan serangga. Bagaimana sistem peredaran darahnya? Pada serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka, yaitu darah ini tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih lambat. Serangga juga memiliki jantung dan pembuluh darah. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut jantung pembuluh. Selanjutnya yaitu ikan. Untuk ikan, bagaimana sistem peredaran darahnya? Untuk ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu darahnya selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Untuk jantung ikan memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan satu bilik. Berbeda dengan manusia ya. Kalau manusia memiliki dua serambi, dua bilik. Pada ikan, bilik ini memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, serambi akan menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang ketiga ada amfibi atau hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan juga di air. Untuk amfibi, sistem peredarannya memiliki sistem peredaran darah tertutup, yaitu darahnya selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih. Jantung pada amfibi memiliki tiga ruang, yaitu dua serambi dan juga satu bilik. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru akan bercampur di dalam bilik dengan karbon dioksida yang berasal dari bagian serambi. Selanjutnya, darah yang kaya oksigen kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang kaya akan karbon dioksida akan dipompa ke bagian paru-paru. Ini mengenai sistem peredaran darah pada hewan amfibi. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu cacing. Untuk cacing memiliki sistem peredaran darah terbuka, memiliki pembuluh darah dan jantung pembuluh. Jantung pada cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, lalu ke bagian bawah, kemudian ke seluruh tubuh. Ini sistem peredaran darah pada cacing. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada hewan reptil, contohnya buaya, ular, dan burung, dan juga mamalia atau hewan menyusui. Reptil, burung, dan mamalia memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yaitu darahnya selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Selain itu, hewan reptil, burung, dan mamalia jantungnya memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi dan juga 2 bilik, sama seperti manusia. Pada jantung reptilia, pekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan juga kaya karbon dioksida. Sedangkan pada burung dan mamalia, bagian jantungnya yaitu 2 serambi dan 2 biliknya terpisah secara sempurna, sehingga tidak terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan juga karbon dioksida. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya mengenai manfaat peredaran darah yang lancar. Nah, sistem peredaran darah itu sangat penting dalam tubuh kita. Jika peredaran darah terganggu, fungsi beberapa organ juga akan ikut terganggu, seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ pencernaan. Peredaran darah yang tidak lancar juga dapat menimbulkan penyakit. Berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar sehingga fungsinya berjalan baik. Dengan kita selalu sehat, maka kita juga bisa melakukan aktivitas dengan baik. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan juga stroke. Jika peredaran darah lancar, pasokan oksigen dan zat makanan
ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik, sehingga kedua organ ini dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, jelas paru-paru akan lebih sehat. Jika paru-paru mendapatkan cukup pasokan oksigen dan zat makanan, paru-paru akan bekerja dengan baik. Jadi, kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya, makan makanan yang bergizi dan juga seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Ini tadi penjelasan mengenai sistem peredaran darah manusia dan fungsinya, dan juga sistem peredaran darah pada hewan dan fungsinya, serta manfaat peredaran darah yang lancar. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia mengenai pantun. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia, yaitu daerah Melayu. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun ini memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Coba bacalah contoh pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Untuk baris pertama dan baris kedua, ini dinamakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan juga baris keempat, ini namanya isi. Ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu bersajak AB, AB. Bukan berarti di belakangnya A, B, A, B ya. Yang kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, ada 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan juga bagian isi. Bagian sampiran pantun terdapat pada baris pertama dan kedua dalam bait pantun. Sedangkan bagian isi pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat dalam bait pantun. Selanjutnya adalah menjelaskan isi pantun. Coba dibaca pantun berikut. Bawa paku dan juga palu. Gunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu. Tubuh jadi kuat dan bugar. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ciri-ciri pantun ini yaitu bersajak AB-AB. Bukan berarti di belakangnya itu AB-AB, bukan ya. Maksudnya bersajak AB-AB ini huruf terakhir pada setiap baris harus sama, yaitu huruf terakhir pada baris pertama dan baris ketiga harus sama. U, yaitu U dan juga U. Sedangkan untuk baris kedua dan keempat, huruf terakhirnya juga harus sama, yaitu R juga R. Jadi bersajak AB, AB. Yang sama yaitu baris pertama dan ketiga, baris kedua dan juga keempat. Itu arti dari bersajak AB, AB. Satu bait ini terdiri dari 4 baris. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Setiap baris terdiri atas 4 sampai 12 suku kata. Ada berapa suku kata? Coba kita hitung bersama. Bawa 1, 2, paku 3, 4, dan 5, juga 6, 7, palu 8, 9. Untuk baris pertama ada 9 suku kata. Yang baris kedua digunakan untuk buat pagar. Untuk baris kedua ada 10 kata. Untuk baris ketiga ada berapa suku kata? Yaitu olahraga rutin sangat perlu. Juga sama, ada 10 suku kata. Yang baris kelima, tubuh jadi kuat dan bugar. Ada 9 suku kata.
Jadi masing-masing baris harus terdiri dari 4 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat yaitu terdiri atas sampiran dan isi. Sampiran dan isi. Apa isi pantun tersebut? Isi atau makna pantun di atas yaitu anjuran pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai jenis pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut, yaitu ada pantun anak-anak. Pantun anak-anak berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Selain itu, pantun tersebut juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi seperti luhur. Ada juga pantun orang muda. Pantun orang muda berisi tentang kehidupan masa muda. Pantun tersebut biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan juga perjuangan untuk meraih cita-cita. Yang ketiga ada pantun orang tua. Pantun orang tua biasanya berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Isi atau makna pantun tersebut dapat berupa nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan juga agama. Nah, berikut contoh untuk pantun anak-anak. Hari Sabtu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Jadi, pantun anak-anak ini berisi tentang pengalaman maupun kehidupan pada masa kanak-kanaknya yang sukanya riang dan suka bermain. Yang kedua, ada contoh pantun orang muda. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan, raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Untuk pantun orang muda ini, untuk contoh ini, isinya yaitu perjuangan untuk meraih cita-cita, untuk mengajak teman-temannya bersemangat untuk meraih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Untuk contoh pantun orang tua, contohnya, beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Untuk pantun orang tua ini, makna dan isinya bisa berupa nasihat mengenai kehidupan ataupun mengenai pendidikan. Untuk contoh ini yaitu nasihat dari orang tua untuk selalu belajar dengan disiplin. Nah, perhatikan penjelasan mengenai jenis pantun berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis. 2 diantaranya yaitu pantun nasihat dan juga pantun jenaka. Pantun nasihat berisi anjuran atau ajaran yang baik bagi banyak orang. Sedangkan pantun jenaka biasanya berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa. Pantun jenaka juga sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Coba perhatikan contoh berikut. Contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar. Sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Selanjutnya ada contoh pantun jenaka. Berjalan sambil mengendap, tanpa suara mengumpat di balik kendi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata dari kamu yang belum mandi. Untuk baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Untuk baris ketiga dan keempat merupakan isi. Untuk contoh pantun nasihat, berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat. Untuk pantun jenaka, berisi candaan tentang asal bau yang tidak sedap. Perhatikan pantun berikut ini. Ada lagi. Pergi mendaki ke gunung tinggi. Di tengah gunung ada gua. Nenek coba unjuk gigi, tapi sayang cuma 2. Coba apa jenis pantun tersebut? Ya, ini adalah pantun jenaka. Sebutkan ciri-ciri pantun tersebut. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris.
bersajak AB, AB, yaitu IA. Setiap barisnya terdiri dari 4 sampai 12 suku kata. Dan pada baris pertama dan baris kedua merupakan sambilan, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Apa isi atau makna pantun tersebut? Berisi candaan karena nenek mencoba untuk unjuk gigi, tapi sayang giginya tinggal 2. Ini contoh mengenai pantun jenaka. Selanjutnya yaitu masih mengenai jenis pantun berdasarkan isi. Tadi kita sudah membahas mengenai pantun nasihat dan juga pantun jenaka. Selanjutnya masih jenis pantun berdasarkan isi yaitu pantun teka-teki dan juga pantun kiasan. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan biasanya digunakan dalam permainan berbalas pantun. Ciri utama pantun teka-teki ini terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Sedangkan pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pantun kiasan juga biasanya berisi peribahasa. Pantun kiasan berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembit, hewan apakah itu? Ini contoh pantun teka-teki. Contoh pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Contoh pantun pada teka-teki ini terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Apa? Teka-tekinya apa ini? Hewannya berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Ya, hewannya adalah kambing atau domba. Untuk pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ada kata peribahasanya. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini merupakan sebuah peribahasa. Nah, ini tadi penjelasan mengenai jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, yang kurang jelas, yang kurang bisa dipahami oleh anak-anakku yang di rumah ya. Semoga pembelajaran ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum pembelajaran berakhir, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.